Pemirsa, lalu seperti apa situasi terkini di Amerika Serikat terkait perundingan damai dengan Iran yang akan berlangsung di Islamabad? Karena bagi warga Amerika, hasil dari perundingan damai bukan sekedar diplomasi, tapi menyangkut kehidupan mereka sehari-hari ke depannya. Kita bergabung dengan Virginia Gunawan, langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Virginia, bagaimana Anda melihat harapan warga Amerika Serikat terhadap perundingan damai dengan Iran di Islamabad? Ya, Vera dan pemirsa Metro TV, kalau kita lihat dari berbagai polling terbaru, mayoritas warga Amerika ini sebenarnya skeptis, bahkan bisa dibilang pesimistis terhadap gencatan senjata 2 minggu ini. Survei terbaru dari YouGov yang baru keluar menunjukkan bahwa hanya sekitar 34% warga Amerika atau sepertiga yang mendukung perang ini. Sementara 53% itu menentang, dan yang menariknya lagi ketika ditanya apakah mereka percaya bahwa gencatan senjata ini akan bertahan, banyak dari mereka yang ragu. Yang paling penting untuk dipahami di sini adalah kebanyakan warga Amerika ini bukan melihat isu ini bukan cuma sebagai soal geopolitik atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tapi ini juga sebagai isu terkait dompet mereka. Harga bensin naik 36% sejak perang dimulai 42 hari yang lalu. Dan sekarang rata-rata nasional harga bensin sekitar $4,15 per galon atau Rp18.500 per liternya. Jadi ketika ditanya soal gencatan senjata, yang ada di pikiran mereka itu justru kapan harga bensin itu akan turun. Departemen Energi Amerika Serikat menyebut kemungkinan baru pada tahun 2027 mendatang harga bensin di AS akan kembali ke titik normal. Jadi bagi warga biasa, gencatan senjata ini terasa seperti jeda sesaat, tapi bukan sebuah solusi permanen untuk masalah ekonomi yang sudah mereka rasakan sehari-hari. Vera. Ya. Lalu seberapa besar tekanan dari warga Amerika terhadap pemerintah agar perundingan ini tuh benar-benar menghasilkan perdamaian bukan sekedar gencatan senjata yang sifatnya sementara? Ya, selain dari warga Amerika juga dari politisi tentunya tekanan ini datang dari berbagai arah di Amerika Serikat untuk pemerintahan Donald Trump. Yang pertama, kalau kita lihat approval rating atau tingkat persetujuan warga terhadap Donald Trump untuk penanganan ekonomi sekarang ini hanya 35%. Ini menurut polling dari NPR. Dan ini adalah angka yang terendah yang pernah tercatat dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Quinnipiac University juga mencatat 58% tidak setuju dengan penanganan ekonomi Donald Trump. Ini juga merupakan rekor terburuk Donald Trump. Yang lebih mengkhawatirkan buat Partai Republik, ini adalah partai pendukung Donald Trump, pemilih independen. Kelompok ini adalah kelompok krusial yang penting dalam pemilihan paruh waktu November mendatang. Dan menurut YouGov, 61% pemilih independen itu menentang keterlibatan Amerika Serikat di Iran. Dari pihak Partai Demokrat, tekanan juga cukup keras. Gubernur California ini secara terbuka menyalahkan Trump atas kenaikan harga bensin, di mana California itu punya harga bensin yang paling tinggi di seluruh Amerika Serikat. Sementara di Kongres, Demokrat dipimpin oleh Hakim Jeffries mencoba mendorong War Powers Resolution atau undang-undang untuk membatasi kewenangan Donald Trump melanjutkan serangannya ke Iran. Meski kemungkinan ini tidak akan lolos karena mayoritas Kongres saat ini dipegang oleh Partai Republik, tapi ini menunjukkan adanya tekanan politik yang nyata baik dari warga maupun dari partai oposisi Donald Trump. Di sisi lain, pemerintahan Donald Trump mengklaim gencatan senjata ini sebagai bukti nyata bahwa maximum pressure atau tekanan maksimum berhasil membawa Iran ke meja perundingan. Menurutnya pasar merespons positif, dan kalau kita lihat memang harga saham sempat naik setelah dinyatakan gencatan senjata, dan Gedung Putih juga berargumen bahwa kenaikan harga BBM adalah pengorbanan sementara untuk stabilitas jangka panjang di Timur Tengah. Jadi kalau kita lihat tekanan politiknya memang sangat nyata, dan yang paling utama di sini dan paling diperhatikan di sini adalah midterm election atau pemilihan paruh waktu yang akan berlangsung 7 bulan lagi, dan ekonomi itu masih menjadi isu utama di Amerika Serikat. Vera. Baik, kita ikuti bagaimana perkembangannya dan hasil perundingannya nanti. Terima kasih Virginia Gunawan langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.